Jadi saya kasih judul untuk sermon pagi hari ini, How to Regain Your Financial Freedom. Jadi ketika Tuhan kita menebus kita, sebenarnya kita itu sudah ditebus dari semua hal. Termasuk Tuhan memberikan kebebasan hidup gitu loh. Memberikan kebebasan financial. Tapi seringkali melalui keputusan kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita sering membuat diri kita itu jatuh gitu loh. Seringkali bukannya kita tersandung, tapi kita meletakkan batu-batu di depan jalan kita dan kita itu menjatuhkan diri. Kita sudah tahu ada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak bijaksana, tapi tetap kita lakukan. Dan seringkali itu dikarenakan oleh keserakahan hati kita. Nah, jadi di sini kita mau bicara bagaimana kita bisa mendapatkan kembali financial freedom ini. Nah, ini saya percaya bahwa masalah keuangan itu bukan saja mengenai masalah mengatur uang masuk, uang keluar. Itu adalah hal yang gampang. Ngatur uang masuk, uang keluar itu lebih gampang. Tapi yang sangat sulit itu adalah masalah hati. Kita harus menyadari semua di sini bahwa masalah uang itu adalah masalah hati. Ketika kita tidak tahu bahwa masalah uang ini adalah masalah hati, kita itu pasti selalu akan kalah. Kita tidak akan pernah mengalami kemerdekaan keuangan yang sesungguhnya. Nah, apa yang saya maksudkan dengan masalah hati? Kita harus mengerti bahwa masalah keuangan ini adalah salah satu spiritual warfare, peperangan rohani yang paling besar di dalam kehidupan kita. Khususnya di akhir zaman. Dikatakan di dalam firman bahwa di akhir zaman, orang-orang akan mencintai dirinya sendiri. Dan ketika dikatakan seperti itu, tidak dikatakan orang yang tidak percaya mencintai dirinya, enggak. Tapi orang-orang, tidak terlepas orang yang duduk di tempat ini, akan mencintai dirinya sendiri. Akan mencintai uang. Dan itu adalah satu tantangan bagi gereja Tuhan. Apakah kita akan berubah, akan kita berbeda dari dunia ini dan menjadi terang, atau kita akan terlibat masuk di dalam pola dunia yang seperti ini. Kita teruskan. Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Lebih dari segalanya, jaga hatimu. Karena apa? Semua hal yang kita lakukan, semua hal itu berasal dari itu. Karena dari hati kita terpancar sumber kehidupan. Ketika kita lalai, ketika kita gagal menjaga hati kita, menjaga kondisi hati kita, itu iblis masuk dan mulai mencuri. Di sini saya mau putar sedikit klip video. Ini mungkin sudah pada tahu ya. Ini LDP, Last Day Production. Ini bagi saya itu, begitu saya nonton video ini, saya pikir waduh ini kok sok bener banget gitu. So bener, ya bukan sok bener, tapi so bener. Begitu real bahwa apa yang terjadi di sini itu mencerminkan sikap hati banyak manusia modern saat ini. Banyak di antara kita yang seringkali berusaha menutupi kesedihan hati kita, merasa diri tidak berharga dengan sesuatu yang superficial. Kita mencoba mengupgrade penampilan kita. Kita mencoba mengupgrade kendaraan kita. Mencoba mengupgrade rumah kita. Dengan satu harapan bahwa luka hati yang ada dalam diri kita itu bisa tertutup. Tapi yang lucunya dan juga yang menyedihkannya, semakin kita berusaha menutup semua hal seperti itu, luka-luka hati dalam diri kita, masa lalu kita, rasa tidak berharga diri kita, dengan sesuatu yang bersifat temporary seperti uang, luka itu semakin menganga. Hati kita itu merasa semakin tidak puas. Ini sama halnya ketika orang yang sedang haus, mencoba memenuhi rasa dahaganya dengan minum air laut. Semakin dia minum air itu, semakin dia merasa haus. Semakin haus, dia semakin minum dan semakin haus. Dan tidak jarang orang akhirnya mengalami satu depresi. Banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena mereka tidak menemukan harapan. Banyak orang-orang yang bekerja begitu kerasnya
berbisnis dengan begitu lihainya dan begitu kerja keras, dan bahkan mereka tidak segan untuk berbisnis dengan cara-cara yang tidak etis. Berharap bahwa mereka itu bisa menemukan kebahagiaan. Mereka tidak pernah menemukan kebahagiaan. Ini sama seperti seekor hamster yang sedang berlari di atas roda di dalam sebuah kandang. Dia berharap dia itu bisa mencapai tujuan finish. Tapi dia tidak pernah mencapai finish mereka. Nah, ini adalah satu ilusi dalam kehidupan. Bahwa uang itu menjanjikan power. Uang itu menjanjikan rasa aman. Uang itu menjanjikan rasa cinta. Kita lihat di sana tadi. Bagaimana ketika dia punya dompet yang begitu jelek. Teman-temannya itu enggak menghiraukan dia. Tapi begitu ini Givenchy. Wah, semua orang langsung berubah. Dan itu saya alami juga. Ketika saya mencoba untuk boros gitu sama teman-teman, traktir sana, semua teman datang. Tapi ketika tidak punya uang, teman itu makin menjadi seret. Makanya teman sejati itu sulit untuk ditemukan. Nah, tapi yang saya lihat di sini adalah bagaimana kita bisa menyikapi masalah ini. Mungkin saat ini Anda merasa Anda kaya. Tapi jangan salah bahwa roda kehidupan itu bagaikan roda. Ada di atas, ada di bawah. Mungkin Anda saat ini senang karena begitu banyak orang yang menyukai Anda. Banyak orang yang menghormati Anda, respect kepada Anda. Tapi satu saat ketika bisnis kita jatuh, siapa yang akan ada tetap di sana? Oke, yuk kita lanjut. Di sini dilihat bahwa banyak krisis yang sedang terjadi dalam zaman seperti ini. Ada krisis korupsi, krisis bencana alam, ada banyak krisis-krisis yang sedang terjadi. Sekarang ada Brexit, ada krisis ribut di Laut Cina Selatan antara China dengan Filipina. Banyak krisis yang sedang terjadi. Tapi krisis yang paling besar yang sedang terjadi dalam kehidupan kita itu krisis yang berada di dalam diri kita pribadi. Krisis identitas. Siapa diri kita sebenarnya? Ini yang harus kita bahas, kita harus tanyakan, kita harus renungkan, kita harus meditasikan bersama dengan Tuhan. Tuhan, siapa aku? Karena sebelum kita bisa menemukan identitas yang benar di dalam Tuhan, kehidupan kita ini seperti sebuah sandiwara yang harus dijalani setiap hari dengan kita memainkan satu peran yang sebenarnya bukan kita. Akhirnya kehidupan ini menjadi kehidupan yang berat dan capek. Kita itu tidak pernah bisa merasa aman di dalam Tuhan karena kita mendasarkan semua identitas diri kita di atas satu tempat yang rapuh. Kesuksesan, ketenaran, kepopularitasan, harta yang kita miliki, semua hal-hal yang bersifat temporary, semua yang bersifat sementara itu kita taruh harga diri kita di atas sana. Dan tidak jarang kita itu hancur. Mungkin kita di sini ada yang pernah sukses di dalam satu kompetisi. Anda dipuja-puja dengan luar biasa. Tapi ketika kita sudah jatuh, apa yang tersisa? Oke. Nah, di sini di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa iblis, the thief, comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Dikatakan di sini bahwa iblis datang untuk membunuh, untuk mencuri dan juga untuk menghancurkan. Tapi Tuhan datang untuk memberikan kita kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Saya ingin bahwa ini menjadi satu hal yang jelas. Di sini saya bukan hanya bicara masalah uang. Ketika bicara masalah hidup yang berkelimpahan, ini bukan sekedar masalah uang. Hidup yang berkelimpahan itu jauh melebihi uang. Uang itu adalah hanya satu faktor saja. Hidup yang berkelimpahan misalnya damai sejahtera. Hubungan yang dipulihkan antara orang tua dan anak. Hubungan yang dipulihkan antara suami dan istri. Hubungan yang dipulihkan antara kita dengan orang tua kita. Banyak di antara kita yang masih punya masalah dengan orang tua kita. Kepahitan, kebencian, sakit hati. Tapi Tuhan datang, saya lagi mengatakan bahwa aku datang untuk memberikan engkau hidup yang berkelimpahan.
Tapi iblis datang untuk mencuri, menghancurkan dan membunuh kita. Nah, ada 5 pertanyaan yang saya ingin Anda renungkan di hadapan Tuhan secara pribadi. Dan biarlah 5 pertanyaan ini akan menentukan apakah Anda sedang punya masalah keuangan atau tidak. Ini pun juga adalah pertanyaan yang selalu saya tanyakan setiap hari dalam kehidupan saya. Yang pertama adalah, apakah uang menentukan identitas diri kita? Siapa kita? Kita itu adalah anak Tuhan yang sudah ditebus. Tapi apakah kita tetap merasa hal yang sama ketika uang kita itu tidak sebanyak yang kita inginkan? Apakah kita tetap merasa bahwa kita itu anak yang dikasihi, anak yang dicintai, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan? Saya ingat ketika saya masih kecil, kami itu berasal dari kota kecil di Jawa Barat, itu di kota Garut. Waktu itu ayah saya tuh termasuk seorang yang cukup kaya di kota kami. Tapi cara papa mama saya mendidik saya itu sangat konservatif. Jadi kasih makan yang sekenyang-kenyangnya di rumah, tapi nggak dikasih uang jajan. Saya kadang-kadang suka marah sama mama saya. "Mah, udah aja ditukar aja ini." Saya tiap hari itu minum, saya umur berapa ya? Umur 5 kali mulai kebiasaan ini. Saya makan itu bubur ayam tuh 1 mangkok ini loh. Telur ayam 3 biji. Dan susu itu 1 gini. Dan saya nggak main-main, ini 1 gini nih. 1 muk gede. Saya juga bingung, kok badan saya sekecil itu bisa makan sebanyak 1 mangkok, 3 telur dan 1 susu gitu. Saya bilang, "Mah, daripada saya makan sebanyak ini, mama tuker aja uangnya buat saya gitu loh. Jadi saya nggak usah makan, saya minta uang jajan saja, ditukar saja." Terus mama saya nggak bisa. Nah, ini yang menarik. Ketika saya merasa bahwa saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, saya bilang, saya itu nggak disayangi oleh papa mama gitu. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami masalah keuangan, ketika kontrak kita dibatalkan, ketika bisnis kita mengalami masalah, kita merasa Tuhan tidak menyayangi kita. Kita seringkali mengeluh, "Tuhan, mengapa? Saya sudah berdoa, saya sudah melayani Engkau, saya sudah gini, saya sudah gini. Kok Tuhan tidak peduli dengan saya?" Bagi saya, ini satu pertanyaan yang sangat penting. Apakah uang menentukan identitas diri kita? Yang kedua, apakah uang itu menentukan harga diri kita? Ya, yang tadi. Ketika kita punya banyak uang, kita merasa hidup pede. Wah, penampilan bagus, jalan pun enak gitu. Kayaknya tegak. Kalau uang kurang, kita mulai agak minder gitu loh. Kalau bisa jangan ketemu orang deh. Ya. Saya kalau pulang dari Chicago, itu selalu lewat Hong Kong. Kalau saya punya banyak uang, ketika saya masuk ke toko-toko yang bermerek, saya pengen lihat-lihat aja kan. Itu biasanya transit 6 jam juga kalau saya nggak ada kerjaan gitu loh. Jadi apa yang harus saya, ya udah saya lihat-lihat aja. Kalau saya punya banyak uang, saya pede. Ditanya aja kalau ada orang yang tanya, yang pelayan toko, "May I help you?" Jawabannya tegas. "Yes," gitu kan. Nah tapi kalau saya nggak punya uang, minder saya, aneh. Nah ini pertanyaan juga hal yang sama. Apakah uang yang kita miliki, uang yang tidak kita miliki, menentukan harga diri kita? Oke, itu harus dijawab. Pribadi saja, nggak usah angkat tangan, nggak usah. Pribadi saja nanti ya. Yang ketiga, apakah Anda mempunyai jumlah utang yang jumlahnya kelewatan? Saya nggak tahu bahasa Sundanya, bahasa Jawanya apa ya? Kebangetan kali ya. Kebablasan ya. Nah, orang sering tanya sama saya, apa definisi kebablasan dalam masalah utang? Saya bilang gini, kalau kita bicara masalah jumlah itu beda, tiap orang kapasitasnya beda.
Ada yang menurut satu orang 1 juta itu utangnya udah gede banget, bagi satu orang 1 juta itu buat jajan sehari gitu loh. Atau jajan buat ngemil aja ya 1 hari, mungkin 1 jam kali, enggak tahu saya. Nah, saya tahu di Surabaya ini banyak sekali orang kaya, saya tahu. Jadi itu mungkin jajan 1 juta gitu loh. Nah, jadi apa definisi dari jumlah utang yang berlebihan? Jawabannya singkat. Kalau jumlah utang yang Anda punya itu sudah membuat Anda galau, galau ini udah bukan sekedar khawatir, tapi udah galau gitu loh. Udah, waduh, piye ya. Mulai membuat Anda nggak bisa tidur. Sudah membuat Anda itu mulai takut mengenai masa depan. Sudah mulai membuat Anda ribut dengan pasangan. Itu artinya utang yang Anda miliki itu sudah kebablasan. Dan itu harus dibereskan. Ya. Saya punya seorang jemaat, bukan jemaat saya pribadi, tapi ada seorang pasangan, ada pasangan yang saya mentoring. Mereka itu penghasilannya paling sedikit sebulan itu 140 juta, paling sedikit. Sampai 300 juta, dan itu tinggal mereka itu di luar Pulau Jawa. Bayangkan, kalau di Jawa aja udah gede, apalagi di sana tuh, gede banget. Tapi setiap bulan mereka itu bermasalah. Masalah cash flow, wah sampai pusing mereka. Nah pertanyaan saya, bagaimana? Jumlah uang yang begitu besar bisa membuat orang itu menjadi stres. Ini pemasukan bukan uang kecil gitu, udah uang gede. Kok bisa? Nah jadi itu menunjukkan bahwa kepada kita dengan jelas bahwa jumlah uang masuk itu bukan jawaban dari masalah kita, masalah keuangan. Justru itu menjadi seperti kita lagi minum air laut. Makin kita merasa itu jawaban, makin kita cari, makin gak jadi jawaban. Dan akhirnya semua yang kita hargai, keluarga, pasangan, anak-anak kita korbankan. Kesehatan kita korbankan. Karena apa? Kita merasa bahwa jawabannya ada di uang. Ketika kita semakin cari uang ini, makin semua kita korbankan. Dan akhirnya semua hancur berantakan. Itu yang menjadi tipu si iblis. Iblis ingin kita berpikir bahwa menjadi solusi dari masalah keuangan kita adalah uang yang semakin banyak lagi. Satu hal yang tidak bisa iblis curi adalah keselamatan kita. Tapi yang dia bisa lakukan adalah dia bisa mencuri hal-hal yang lain. Gitu. Dia bisa menipu kita. Ada orang yang pikir, wah kalau saya sibuk melayani itu luar biasa buat Tuhan. Enggak. Sibuk melayani gereja sampai keluarga dibablasin, itu adalah dosa. Gitu loh. Sama juga dalam masalah keuangan. Iblis memikir, wah kamu itu sedang mencari nafkah untuk keluarga. Ayo makin kerja keras lagi, makin kerja keras lagi. Tapi semakin kita sibuk, kita semakin menjauhkan diri dari Tuhan. Semakin kita mencari uang, kita semakin menempatkan Tuhan di tempat yang kedua. Ada alasan mengapa di dalam firman Tuhan ada 500 ayat mengenai doa, ada 500 ayat mengenai iman, tapi ada 2350 ayat mengenai uang dan harta. 15% dari ajaran Tuhan Yesus itu membahas mengenai masalah uang dan harta. Ada alasan mengapa Tuhan itu terus bicara masalah hati, mengenai masalah harta. Kenapa? Karena ini satu hal yang begitu penting. Ada alasan mengapa Tuhan memilih Mamon sebagai kompetitornya. Karena Tuhan tahu bahwa satu saat ini kita itu akan tergoda untuk menyembah Mamon lebih banyak daripada kita menyembah Tuhan. Kita akan bahas lebih lanjut. Tapi itu pertanyaan ketiga yang harus Anda juga jawab. Apakah kita punya jumlah utang yang kelewatan, kebablasan? Yang keempat. Sebelum masuk yang keempat, saya mau katakan ini satu survei yang dilakukan di Amerika oleh majalah Time. Majalah Time ini adalah majalah yang sangat terkenal, sangat prestisius, sangat punya reputasi baik. Dikatakan di sini saat ini di Amerika, anak-anak muda usia 40 sampai 45, 20 sampai 45 itu diperkirakan tidak bisa keluar dari jerat utang kartu kredit seumur hidup mereka. Coba kita bayangkan. Ini kita belum bicara masalah KPR loh. Kita belum bicara masalah kredit rumah, belum bicara kredit kendaraan. Ini kita cuma bicara masalah kredit
kartu kredit. Kenapa itu bisa terjadi? Sekali lagi, kita itu sering terjebak untuk hidup lebih hebat daripada kondisi keuangan kita yang sebenarnya. Karena apa? Sekali lagi, uang itu kita pakai sebagai kedok untuk menutupi rasa ketidakberhargaan kita. Itu yang menjadi masalah. Oke? Nah, ini satu hal yang menurut saya itu sangat penting. Nanti kita akan lihat di ibadah kita yang sore, saya akan bicara mengenai masalah mengajar anak. Dan ini ada relevansinya, nanti kita jangan dilupakan ya. Nah di sini yang keempat itu ada pertanyaan, do you like to keep up with the Jonases? Artinya apa? Dalam bahasa Indonesianya ini cuma 3 kata, enggak mau kalah. Enggak mau kalah. Baik enggak mau kalah sama teman, atau enggak mau kalah sama anggota keluarga sendiri. Seringkali ketika ada reuni keluarga, kita itu bersaing. Siapa yang paling sukses? Mobil siapa yang paling bagus? Siapa yang bajunya itu paling hebat? Makanya enggak heran kalau setiap kali ada hari raya, baik itu Natal ataupun Lebaran, penjualan mobil-mobil itu naik. Tidak heran kalau orang itu pulang kampung itu yang sekarang lagi naik Avanza, beli Innova. Yang naik Innova beli Fortuner. Yang Fortuner beli apa? Beli Lexus. Yang Lexus beli apa? Saya enggak tahu lagi. Ya tinggal terus saja upgrade lah. Ya. Karena apa? Kita ingin menunjukkan kepada keluarga saya, wah saya itu lebih hebat dari kamu. Dan itu anggota tubuh Kristus pun tidak luput dari godaan seperti itu. Sekali lagi, kalau kita dibesarkan di dalam keluarga yang sering membanding-bandingkan kita akan masuk dalam jebakan seperti ini. Saya, adik kakak saya tuh ada 7, saya anggota anak yang ke-7. Anak papa mama saya itu dari kecil itu, kamu itu harus seperti ini, kamu ini, wah. Jadi secara tidak langsung itu ada kompetisi. Gitu. Nah hati-hati. Karena ketika kita selalu berusaha untuk gak mau kalah, ini menjadi masalah. Uang seberapa banyak pun tidak pernah akan cukup untuk memenuhi keinginan kita ini. Untuk gak mau kalah. Ada seorang pengusaha di Jakarta itu mereka itu gak mau kalah. Kalau orang lain berani beli sesuatu yang lebih hebat dari dia itu pasti langsung beli lagi yang lebih hebat lagi. Ini bagi saya menjadi masalah. Kemarin kita bicara sama beberapa teman termasuk Pastor Irwan. Ada cerita-cerita yang sekarang makin kaget gitu loh. Zaman dulu Sweet Seventeenan kayaknya kita cuma makan-makan simpel-simpel aja. Ke restoran ya makan-makan lah yang cincai-cincai gitu loh. Sekarang Sweet Seventeenan itu orang bisa pergi ke tempat-tempat eksotis, tempat liburan. Bahkan teman-temannya dibayarin juga pergi gitu loh. Gimana itu bisa terjadi? Kalau menurut saya itu masalahnya salah satunya faktornya itu adalah nggak mau kalah. Masa teman saya ini anaknya ulang tahun yang kedua dia beliin misalnya yang buah apa yang kayak goodie bagnya itu dikasih misalnya buku cerita, maka saya sekarang lebih jelek dari buku cerita. Ya pasti harus lebih baik lah, anduk atau apa. Nah makin tinggi kan. Akhirnya jam tangan atau apa, wah makin pusing kita orang tua, makin stres juga. Ini punya anak kok kayak mau ngawinin gitu loh. Kayaknya susah banget hidup. Nah tapi ini karena masalahnya nggak mau kalah, itu fenomena nggak mau kalah. Di sini dikatakan ada seorang presiden Amerika yang terkenal, Roosevelt, dia bilang begini, comparison is the thief of joy. Ketika kita membanding-bandingkan diri, itu akan mencuri sukacita dari dalam hati kita. Tidak pernah ada puas. Karena kita selalu membandingkan diri dengan orang yang lebih hebat. Benar enggak? Bill Gates pun membanding-bandingkan diri juga gitu loh kalau seperti itu. Enggak ada rasa puas. Pertanyaan yang terakhir adalah, apakah Anda sering ribut dengan pasangan, dengan bojo Anda? Saya belajar bahasa Surabaya sedikit-sedikit. Comot sini, comot sana.
Sering dengan bojo mengenai masalah uang. Kalau kita jujur, jawabannya pasti iya, pasti. Kenapa? Karena kita itu berasal dari dua keluarga yang berbeda. Cara kita dibesarkan berbeda. Yang satu kalau pakai sikat gigi itu ya gini, yang satu lagi harus sampai keluar semua odol. Gitu loh. Yang gitu aja bisa ribut, apalagi masalah duit. Pasti ribut, ribut gede gitu kan. Nah jadi kalau Anda pun menjawab iya dari 5 yang tadi, ini artinya ada masalah. Dan kalau ada masalah, harus dibereskan. Jangan sampai Anda datang ke kebaktian ini, itu sama ketika Anda nanti keluar, nggak ada perubahan. Oke? Ya kita lanjut lagi, ini yang 5 pertanyaan udah selesai ya. Oke, kita lihat. Ada beberapa hal yang terjadi kalau Anda tidak melakukan perubahan. Yang pertama, Anda akan mengalami galau. Galau sekali lagi ini udah lebih dari khawatir. Ini seperti anak remaja yang ditolak cintanya, bingung gitu kan. Bahkan udah mendekat ke stres, ke putus asa, rasanya hidup mending mati saja. Karena saya ditolak cinta saya. Nah itu galau. Jadi saya senang sekali dengan kata galau. Bagi saya itu satu terjemahan yang begitu luar biasa untuk kata anxious. Karena di dalam Alkitab itu bukan galau. Anxious itu diterjemahkan sebagai kekhawatiran. Bagi saya itu enggak sama. Khawatir itu di sini, galau itu di sono gitu loh. Orang itu udah misalnya udah enggak bisa tenang gitu loh. Kayak mau gini, waduh. Kok saya kirim WA sama dia enggak dibales loh. Padahal centangnya udah centang biru. Kenapa ya dia enggak ini? Waduh kayaknya dia marah. Kenapa dia marah? Kayaknya gua tadi enggak gini. Kenapa gua enggak kayak gitu ya? Nah itu galau. Yang kedua, setelah terjadi kegalauan, terjadi overstress. Saya tanya kepada Anda, stres itu bagus enggak? Yes? No? Bagus enggak? No. Ada enggak yang bilang stres bagus? Angkat tangan kalau ada bilang stres bagus. Nah, iya benar ini. Ini pembelajar sejati. Stres itu bagus. Karena apa? Kalau nggak ada stres, itu tidak ada pertumbuhan. Pastor Irwan tadi kasih tahu sama saya, itu katanya yang worship leader salah satunya pemain basket. Coba tanya pemain basket. Waktu latihan angkat beban, itu ada stres nggak? Ada dong. Badan kita itu dipaksa untuk ngangkat besi yang berat toh. Tapi ketika ada stres itu terjadi apa? Pertumbuhan. Otot kita berkembang. Benar nggak? Coba kita lihat. Sekarang orang disuruh santai, xiangshou. Di rumah saja, di rumah saja. Tidur setiap hari. Enak toh? Enak. Coba sehari. Enak? Mulai pegel. 2 hari mulai encok sini. Kok senut-senut? 3 hari udah mulai semutan. 4 hari udah mulai susah gerak gitu loh. Coba terjadi sampai setahun. Apa yang terjadi? Nggak ada stres. Setahun apa yang terjadi? Anda kayak tumbuhan, nggak bisa apa-apain. Karena tidak ada stres. Tapi yang jadi masalah itu overstress gitu loh. Jadi stres dengan overstress 2 hal yang berbeda. Stres itu hal yang baik ya. Dalam kehidupan itu kita stres itu memacu kita. Pressure itu memacu kita untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau berlebihan ini menjadi masalah. Nah ketika kita punya masalah keuangan itu menimbulkan overstress dalam hidup kita. Nah itu yang menjadikan setelah overstress apa yang terjadi? Masalah kesehatan, kondisi kesehatan di sini menjadi semakin buruk karena overstress. Banyak orang yang saat ini punya penyakit-penyakit yang berasal dari stres. Jantung itu dari stres. Ada yang bilang tumor pun dan kanker itu dari stres juga. Ada yang bilang bahwa penyakit-penyakit kulit itu datangnya juga dari stres juga. Ada teman-teman saya yang punya sakit psoriasis. Psoriasis itu penyakit kulit. Itu si kulit kepala atau kulit tangan itu kayak mengelupas gitu loh. Semua orang mengelupas. Kulit kita mengelupas.
Tapi ketika psoriasis itu semakin cepat gitu loh. Sampai ini merah semua. Nah, yang poin saya di sini adalah kalau orang mengalami stres, itu akan memicu kondisi-kondisi kesehatan yang buruk. Jadi Anda harus tangani dengan baik. Karena nggak tangani dengan baik, ada masalah, ada konsekuensi. Keempat adalah masalah perkawinan, masalah rumah tangga, pernikahan. Mulai terjadi masalah, tiap hari ribut. Uang kecil, uang besar, semua ribut. Beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan seorang supir Uber di Jakarta. Ketika saya bertemu dengan dia bilang, "Pak, saya sedang mempertimbangkan perceraian dengan istri saya." Waktu saya masuk ke dalam mobil, saya cukup kaget karena ada lambang salib. Terus saya lihat dia Chinese juga. Saya bingung ini, wah kata saya ini jarang saya ketemu orang seperti ini. Terus saya tanya, "Bapak kebaktian di mana?" Oh, jadi kita ngobrol kan. Nah ngobrol terus saya bilang, "Saya itu punya masalah, Pak. Punya masalah keuangan." Kenapa? Istri saya itu selalu menuntut saya untuk bekerja lebih keras lagi. Padahal saya itu suami yang menurut saya itu baik. Saya gak pernah nakal, gak pernah punya masalah dengan judi, dengan will atau dengan yang lain-lain. Saya gak pernah punya masalah. Saya ini kerjaan itu 3. Sebagai agen properti, agen asuransi, dan juga saat ini saya tuh kerjain Uber. Saya itu mencoba mengumpulkan semua yang saya bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi gak pernah cukup dan kami itu ribut. Kami sudah konseling banyak dengan hamba Tuhan di gereja. Kami tidak mendapatkan jawaban. Nah poin saya, masalah keuangan, kalau kita tidak tangani dengan baik, itu akan mempengaruhi begitu banyak aspek kehidupan kita. Baik kesehatan, hubungan kita dengan Tuhan, pernikahan, hubungan kita dengan anak dan yang lain-lain. Pernah sih nggak ngerasa, kalau kita lagi stres masalah keuangan, anak kita mau main sama kita nih, datang, "Papa," kita karena lagi stres, kita bilang apa? Marah. "Kenapa kamu ribut? Pergi." Karena kita lagi stres kan. Anak kita bingung, "Loh saya nggak apa-apa kok malah saya diusir," gitu loh. Ya karena kita lagi nggak normal. Jadi masalah keuangan bisa menjadi masalah yang begitu besar. Dan penyebab akibat yang kelima yang paling parah menurut saya itu adalah ini. Hubungan kita menjadi semakin buruk dengan Tuhan. Hubungan yang memburuk dengan Tuhan. Kenapa terjadi seperti itu? Kita mulai mempertanyakan, "Tuhan, apakah Engkau ini benar mengasihi saya?" Kita berutang, kita punya masalah, kita sering menciptakan masalah sendiri, tapi kita sering menyalahkan Tuhan. Itu adalah natur dari manusia. Ketika kita punya masalah, kita menyalahkan Tuhan. Selalu cari kambing hitam, siapa yang bisa saya salahkan? Kita jarang sekali ketika mengalami masalah keuangan, kita bilang saya yang salah. Saya yang ceroboh, saya yang tidak bijaksana. Jarang. Tapi ketika kita mengalami masalah, kita langsung bilang, "Tuhan, mengapa Engkau tidak mengasihi saya? Ngapa Tuhan Engkau meninggalkan saya? Ngapa Tuhan Engkau tidak menepati janjimu bahwa Engkau akan menyediakan semua kebutuhan saya?" Itu yang menjadi masalah. Dan ini menurut saya yang paling serius. Ketika kita tidak menata kehidupan kita dengan benar, kehidupan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, itu menjadi satu hubungan yang tawar. Satu hubungan yang tidak ada lagi dinamika. Satu hubungan yang tidak ada lagi soul-nya. Tidak ada lagi relationship dengan Tuhan. Oke? Nah ada 3 hal yang menjadi ukuran sukses seseorang. Yang pertama adalah keuangan. Yang kedua adalah kesehatan. Dan yang ketiga adalah anak-anak, sukses anak-anak. Tapi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, apa yang menjadi standar kesuksesan dari Tuhan Yesus sendiri? Yuk kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 38. Di sini dikatakan bahwa "Aku datang ke dalam dunia bukan untuk melakukan keinginanku sendiri, kehendakku sendiri. Tapi aku datang untuk melakukan kehendak Bapakku yang ada dalam surga." Nah jadi kalau Tuhan saja berkata seperti ini, apa yang harus menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan keuangan kita? Jawabannya sangat sederhana. Tuhan ingin kita untuk memuliakan Tuhan melalui uang yang Tuhan sudah kasih. Baik uang itu baru sedikit atau sudah banyak, itu sama saja. Oke?
Nah, apa yang menjadi kebebasan finansial secara firman Tuhan? Kita bahas 3 ya. Orang dunia berkata bahwa kebebasan finansial itu adalah pemasukan uang yang tidak terbatas. Tapi kalau kita lihat di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan apa? Janganlah kita serupa dengan pola pikir dunia ini. Tapi di dalam segala perkara ubahkan dan perbaharui pemikiran kita sehingga kita bisa tahu kehendak Tuhan yang sempurna. Oke. Jadi apa yang menjadikan kebebasan keuangan yang sejati? Yang pertama, kebebasan keuangan yang sejati adalah kita lepas dari kekhawatiran dan ketakutan. Dan ini nggak ada hubungannya dengan jumlah uang yang kita punya. Kita bisa punya uang banyak tapi tetap khawatir. Tapi kita bisa punya uang sedikit tapi kita merasa hidup tenang dan damai. Ya. Jadi tidak ada hubungan antara kekhawatiran dengan masalah jumlah uang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita percaya penuh bahwa Tuhan adalah Allah yang menyediakan. Bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara kita. Tidak ada hal yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita tanpa persetujuan Tuhan. Khususnya ketika kita sudah menjadi anak Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tidak ada hal yang terjadi, tidak ada musibah yang bisa terjadi dalam kehidupan Anda kalau Tuhan tidak izinkan. Kalau kita percaya hal tersebut, kita bisa tenang di hadapan Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, you are enough for me. God is enough for me. Tuhan, Engkau cukup bagi saya. Dan karena Engkau cukup bagi saya tidak perlu khawatir mengenai masa depan saya. Oke? Jadi sekali lagi jangan sampai tertipu oleh iblis bahwa kita itu bisa damai kalau uangnya sudah banyak. Enggak. Kita uang sedikit pun tetap bisa mengalami kemenangan dalam Tuhan. Kedua, yang harus kita sadari bahwa kita harus punya satu hati nurani, satu conscience yang bersih di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Di sini saya sedang bicara masalah utang. Bereskan semua utang yang ada. Ketika kita berutang, kita sedang menjadikan kita sebagai budak dari si pemberi pinjaman. Ketika kita lepas dari utang, kita itu hubungan dengan Tuhan itu menjadi clear. Hubungan dengan Tuhan itu menjadi bersih. Ketika kita tidak punya utang, kita itu udah dengan orang itu relasi menjadi baik. Karena kalau saya memberi pinjaman kepada orang lain, kepada teman lain, hubungan saya dengan dia itu udah gak benar. Saya itu udah merasa lebih ngejago daripada dia gitu. Karena dia pinjam uang dari saya itu lebih hebat dari kamu gitu. Jadi hubungan itu udah gak bisa normal. Orang yang pinjam utang pun gak bisa lagi bertemu dengan teman-temannya dengan hati yang tenang. Malah banyak orang yang takut ke gereja karena takut ketemu sama orang-orang yang kasih pinjaman. Takut ditagih gitu loh. Jadi kalau kita bereskan utang kita itu sebenarnya sedang mempunyai hati nurani yang bersih. Baik di hadapan Tuhan, juga di hadapan manusia. Yang ketiga, kita itu punya satu rasa percaya yang penuh bahwa Tuhan itu ada di dalam kontrol. Di dalam kontrol kehidupan kita. Ini masih bersangkutan dengan poin tadi yang nomor 1. Kita percaya penuh bahwa Tuhan ada di dalam kontrol. Bayangkan kalau Anda naik mobil sama orang yang suka naik mobil. Siapa sih? Lewis Hamilton ya yang sekarang juara dunia ya? Hah? F1? Atau Ananda Mikola atau siapa yang itu Rio Haryanto. Kan konyol, kalau Rio Haryanto jadi sopir kita, terus kita itu belaga lebih pinter dari dia. Kita bilang, Rio, hati-hati itu ada lubang di sebelah sana. Putar setirnya ke sebelah kanan. Kita udah gak usah ngomong. Kita itu diam, duduk yang manis, dan just lihat aja pemandangan kiri kanan. Dia itu udah jago gitu loh. Sama dengan ketika kita hidup dengan Tuhan. Tuhan itu udah tahu semua jalan di dalam kehidupan kita itu di depan itu seperti apa, Tuhan sudah tahu. Mengapa kita harus masih pusing? Mengapa kita harus berkeluh kesah? Mengapa kita harus khawatir? Mengapa kita harus takut? Tapi ini semua ada janji-janjinya yang harus kita lihat. Oke? Ya, nah yang berikutnya ini ada satu story. Saya akan cepat aja di sini.
Story mengenai seorang atlet di Amerika, atlet profesional yang sedang bermasalah. Dia itu waktu pertama kali dapat kontrak, dapat uang sekitar 38 miliar rupiah untuk main football ya. Tapi saat ini dia lagi bermasalah. Ini dulu, dia namanya Eddie Lacy. Eddie Lacy kita lihat ini badannya luar biasa, wah api. Ya, begitu hebat, luar biasa. Kalau saya di depan dia ditubruk, wah celaka. Ya, ini dulu Eddie Lacy. Nah sekarang ini Eddie Lacy yang sekarang. Nah, ini dulu, ini sekarang. Ya, dulu, sekarang. Nah, ini kepalanya. Cute toh? Yang cewek, waduh, kamu ini kayak teddy bear gitu. Tapi kalau kita lihat perutnya, lah ini kayak gini. Nah, ya, ini dulu. Ini sekarang. Apa yang terjadi? Terjadi perubahan. Dia itu sedang stres. Nah, ini yang terjadi. Ini dia akhirnya setelah mengikuti begitu banyak program, dia nggak bisa keluar dari masalah dia. Tapi akhirnya dia keluar. Dan nanti kita akan bahas. Yuk kita di play. Jadi ini program P90X, ini dilakukan selama 90 hari dan pendirinya namanya Tony Horton. Jadi setiap orang yang bermasalah berat badan itu hebat. Jadi Anda kalau mau tahu lebih lanjut, P90X Google. Itu bisa kaget, lihat ada yang udah tua umur 60, itu yang gemuk bisa sampai ototnya itu udah kakek-kakek loh. Sampai six pack lagi, aku sampai wala. Piye gitu loh. Nah kenapa bisa terjadi seperti ini? Kita bahas. Ini Eddie Lacy yang sekarang. Masih belum balik kayak dulu, tapi ini udah jauh lebih baik. Apa yang menjadi kunci suksesnya? Kita lihat. Yang pertama, si Eddie Lacy ini bekerja sama dengan Tony Horton, yang tadi yang bisa sampai pull up-nya muter kayak gitu loh. Nah si Eddie Lacy, Tony Horton bilang bahwa si Eddie Lacy ketika dia berubah, karena dia merubah gaya hidup. Jadi bukan diet. Waduh, tiap hari dikontrol makan, bukan. Merubah gaya hidup. Ya, merubah gaya hidup dan ini pun sama dalam kondisi kita. Kita mesti merubah gaya hidup keuangan kita. Oke? Bukan aturan, merubah gaya hidup. Yang kedua, Eddie knew what was at stake. Si Eddie tahu taruhannya kalau dia tidak melakukan perubahan, karirnya bakal hancur. Kalau dia nggak melakukan perubahan, dia nggak akan bisa makan. Nah sekarang pertanyaan bagi kita, apa yang akan terjadi kalau Anda tidak merubah pola hidup keuangan Anda saat ini? Apa yang terjadi? Banyaknya anak. Anak akan menderita. Keluarga akan menderita. Kondisi kesehatan kita akan drop. Hubungan pernikahan kita akan terpengaruh. Nah Anda sekarang pikirkan. Apakah ke beberapa hal tadi, konsekuensi tadi itu cukup layak nggak untuk Anda itu fight gitu loh. Kalau Anda merasa bahwa itu cukup layak untuk diperjuangkan, hubungan pernikahan, hubungan anak-anak, ayo kita berubah. Jangan terus berada di posisi seperti ini. Kalau Anda berharap, ini Einstein bilang gini, kegilaan itu adalah orang melakukan hal yang sama tapi berharap hasil yang berbeda. Itu kegilaan. Gak mungkin kita bisa sama kalau kita gak mungkin bisa mendapat hal yang berbeda kalau kita tetap melakukan hal yang sama dalam hidup kita. Oke? Berikutnya, masalah si Eddie itu dikarenakan karena dia itu makannya gak benar dan dia minum alkohol. Kenapa pertanyaannya? Karena dia ingin melarikan diri dari
kesulitan hidup. Banyak di antara kita, ini saya juga bilang kan, kalau kita itu sering kali spend uang, ini nih yang harus Anda catat, kalau bisa ingat juga bagus. Kita sering masalah keuangan kita terjadi karena kita menghabiskan uang yang kita nggak punya, alias ngutang, untuk beli barang yang kita nggak perlu, untuk bersaing sama orang yang kita nggak sukai. Makin orang nggak kita sukai, makin kita pengen nunjukin bahwa kita makin hebat. Makin kita spend uang untuk beli barang-barang yang kita nggak perlu. Itu kekonyolan, gitu loh. Ya. Nah jadi kita harus belajar bagaimana menghadapi masalah hidup dengan cara yang lebih sehat. Bukan dengan cara belanja barang yang kita nggak perlu, pakai uang yang kita nggak punya. Untuk memberi kesan yang hebat kepada orang yang kita nggak sukai. Berikutnya. Si Tony Horton bilang, kenapa si Eddie sampai sukses? Karena dia rendah hati dan dia yang mencari bantuan. Kalau Anda merasa saat ini punya masalah, cari bantuan. Jangan tinggal diam. Ya, minta bantuan doa, minta bantuan supaya ada orang yang bisa benar-benar mementor Anda. Oke? Yang berikutnya, si Eddie nggak tahu ternyata makanan yang sehat itu bisa rasanya itu enak. Sama dengan kita. Mungkin saat ini kita nggak tahu, hidup keuangan yang sehat itu mungkin rasanya enak. Dan saya sudah alami, itu enak sekali. Karena apa? Ketika kita lakukan hal tersebut, kita itu damai. Dan damai itu nggak bisa digantikan oleh uang. Berapapun juga nggak bisa digantikan. Oke? Nah, terus yang terakhir, bagaimana Anda bisa melakukan semua kebiasaan yang baik kalau tidak dikelilingi oleh orang-orang yang punya hati yang sama mau berubah. Saya melihat di dalam gereja ini, saya melihat banyak anak muda, banyak jemaat yang mencintai Tuhan. Ayo kita sama-sama berjuang bersama-sama untuk menjadi jemaat yang diberkati. Bukan saja secara jumlah uang yang diterima, tapi dengan hikmat kita mengelola uang yang sudah Tuhan berikan. Oke? Ya. Nah, sekarang langsung kita yang praktikalnya ya. Apakah Anda ingin mengalami kebebasan finansial dalam kehidupan Anda? Gak mau? Gak mau? Kurang keras? Mau, ya. Ini ya, saya minta semua tulis, ya. Saya minta Anda mulai doakan dan juga nanti saya minta tolong Pastor Irwan untuk ingatkan jemaat kembali. Coba saya menantang Anda untuk melakukan ini, percobaan ini selama 1 bulan. Oke? Ada puasa 1 bulan kah? Ada puasa 40 hari kan? Nah ini ada tantangan 30 hari. Hidup minimalis selama 1 bulan saja. Pangkas semua pengeluaran yang gak perlu selama 1 bulan saja. Jangan hangout, jangan ngapa-ngapain selama 1 bulan saja. Oke, 1 bulan saja. Saya ngerti itu berat, tapi Anda akan rasakan hasilnya di dompet Anda nanti. Ya, ketika lihat hasilnya baru Anda wow. Enak ya, nggak terlalu susah ternyata. Nah ternyata daripada hangout bareng yang tempat mahal, ya udah ketemuan di rumahnya Pastor Irwan saja, ya. Disediakan nanti teh, ya Pastor Irwan ya, ya iya loh, Pastor Irwan aja, atau di sini hangout bareng, ya. Tapi cobain 1 bulan saja, oke? Nah kalau Anda melakukan ini, tolong follow saya di Instagram saya. Instagram saya itu Beruang Cerdas. Gampang kan ingatnya? Beruang Cerdas. Itu tolong di follow. Dan Anda hashtag kalau melakukan ini. Jadi ketika saya lihat itu saya bisa berdoa buat Anda juga. Oke? Nah terus yang kedua. Kalau Anda merasa bahwa uang sering mempengaruhi rasa harga diri Anda. Hafalkan ayat ini selama 1 bulan. Mazmur 139 ayat yang ke-13. Mazmur 139 ayat 13 saya bacakan yang bagian keduanya saja. I praise you for I'm fearfully and wonderfully made. Saya memuji Engkau Tuhan karena aku sudah diciptakan dengan begitu indahnya dan dengan begitu hati-hatinya. Kalau Tuhan sudah meluangkan begitu banyak waktu untuk menciptakan kita dengan hati-hatinya dan dengan begitu indahnya. Artinya Tuhan itu menghargai kita. Tuhan itu merasa kita itu berharga. Orang lain mungkin tidak menghargai kita, tapi Tuhan yang kita sembah. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang mempunyai semua.
bumi dan isinya menghargai Anda. Ya. Jadi ketika Anda merasa tidak dihargai oleh orang lain, ingat Tuhan, you are enough for me. You value me so much that you created me so wonderfully and so fearfully. Thank you God. Oke? Nah, apakah Anda sering menghabiskan uang lebih banyak daripada gaji? Pasti iya. Ya. Kalau bilang enggak itu bohong. Kalau Anda mengalami hal ini, hafalkan ayat yang berikutnya. Ini di dalam Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5 di sini dikatakan, janganlah engkau sampai terobsesi untuk beli hal yang baru lagi, hal yang baru lagi, hal yang baru lagi. Tapi cukupkanlah dengan apa yang kita miliki. Oke? Nah, di sini harus ingat bahwa cara kita memakai uang kita itu menggambarkan dengan persis prioritas hidup kita dan juga kondisi hati kita. Ya. Jadi, ayo kita sama-sama memuliakan Tuhan bukan saja dengan ucapan hati kita, bukan dengan mulut kita, tapi juga dengan cara kita memakai uang kita. Kita benar-benar berhati-hati dan memuliakan Tuhan. Oke? Saya minta untuk tim pemusik untuk naik, nyanyikan lagu yang tadi yang terakhir. Oke? Tolong dimainkan. Di sini dilihat bahwa kita itu kaya ketika kita merasa cukup dan bahagia dengan apa yang kita miliki. Seringkali orang gini loh, orang bilang ya, saya akan bahagia kalau titik. Saya akan bahagia kalau misalnya yang tadi Pastor Irwan bilang, yang single kalau saya sudah punya pasangan hidup. Saya akan bahagia kalau saya itu punya kerjaan baru yang bayar saya itu 5 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta sebulan. Tapi kenapa kita nggak belajar untuk merasa bahagia dengan Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan pada saat ini, bukan nanti, saat ini. Ya, bersyukur untuk setiap hal yang Anda punya saat ini, kesehatan, pasangan Anda, anak-anak Anda, nikmati mereka, hargai mereka. Jangan mengambil keputusan untuk bahagia nanti, ambil keputusan sekarang. Oke? Di dalam Filipi 4 ayat 19 Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memenuhi semua kebutuhanmu sesuai kekayaannya yang tidak terbatas di dalam Tuhan Yesus. Di sini dikatakan bahwa yang menjadi andalan kita itu bukan orang kaya. Yang menjadi andalan kita, harapan kita, sumber kedamaian kita, sumber kedamaian, sumber kekuatan itu bukan orang yang kaya, bukan orang berpangkat, orang yang punya koneksi, tapi adalah Tuhan semata-mata. Tapi kalau Anda ingin mengalami janji ini, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, Anda harus belajar untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Libatkan Tuhan, karena sekali lagi ini adalah masalah peperangan rohani. Bukan masalah ngatur uang masuk, uang keluar. Ini adalah peperangan rohani. Tanpa kekuatan daripada Tuhan, Anda pasti kalah. Pasti kalah. Pastikan Anda melibatkan Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar untuk merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Putuskan untuk merasa bahagia saat ini, bukan nanti. Yang ketiga, yuk kita belajar sama-sama untuk memberi. Dan ketika kita belajar untuk memberi, kita sedang menghancurkan kuasa keserakahan, kuasa kekikiran di dalam hati kita. Sekali lagi ini pun juga menjadi peperangan rohani kita. Ketika kita memberi, mari kita memberi dengan iman. Karena hanya dengan iman saja Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan. Yang berikutnya adalah kita pelihara integritas finansial kita. Jangan sampai kita menipu orang, jangan sampai kita melakukan bisnis dengan cara-cara yang tidak memuliakan Tuhan. Karena itu merendahkan Tuhan, kita tidak mempermuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, ayo kita sama-sama percayai Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kita. Yuk, silakan. Mari kita mau bangkit berdiri yang kita akan sama-sama puji Tuhan.